Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin DHMM, diberikan waktu lebih kurang selama 30 menit Bapak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Guru-guru tadi tak share, aku tak rekam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang beragama Islam, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga jiwa kita yang lebih bersih seharusnya selama menjalankan rangkaian ibadah puasa memberikan ruang tambahan pada diri kita untuk bertumbuh. Jadi saya selalu katakan pada banyak orang, apa buktinya bahwa kita sudah berpuasa, apa buktinya bahwa kita sudah kembali fitri, maka seharusnya kalau dalam konsep pembersihan maka ada ruang yang terbuka baru, dan ruang terbuka baru itu harusnya bisa memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Nah, pagi ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kami untuk melihat bagaimana cara-cara, salah cara tambahan bagaimana para guru-guru Indonesia bisa mengembangkan metode pengajaran. Bapak Ibu, karena kita bicara tentang critical thinking pada pagi ini, maka saya akan memulai dengan satu topik dulu. Ya, next slide. Baik, Bapak Ibu lihat di slide ini. Sebelum kita bahas slide ini, saya mau sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang membangun critical thinking di abad 21, kita bicara tentang dua pendekatan pengajaran, yaitu tentang PCK, Experiential Learning, dan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, dalam kesempatan ini, saya memberikan contoh-contoh proses berpikir, ya, bagaimana membangun kedua hal ini secara lebih terstruktur dan terukur. Nah, kita mulai dari tema ini. Bapak Ibu tolong ketik di kolom chat. Ya, kalau melihat soal ini pelajaran apa? Silahkan saya tunggu. Ya, kalau nggak ngetik saya nggak mau teruskan ini. Matematika, PKN, pecahan matematik. Ya. Oke. Ayo terus. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu semua hampir bicara tentang matematika. Ya. Inilah kesalahan paradigma kita dalam mengajar. Tema ini adalah tema pelajaran tentang kehidupan. Karena kita berpikir matematik, maka selalu kita berpikir tentang menyelesaikannya secara matematik. Coba Bapak Ibu sekarang tulis, ya, bagaimana cara menyelesaikan soal ini. 7 coklat dibagi 8 siswa. Ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjawab soal ini? Supaya 5, 6. Ayo. Apa langkah pertama? 7 dibagi 8. Ya, itu sudah jelas, 7/8 ya. Tapi apakah itu cara menjawabnya? Oke. Setiap coklat dibagi 8. Nah, oke, boleh. Next slide, boleh kalau di situ. Ya, next slide. Ya. Sekarang, kalau kita bilang bahwa setiap siswa akan mendapatkan 7/8 bagian coklat, bagaimana cara siswa berpikir memecah 7 itu menjadi 8 bagian? Nah, ini cara berpikir yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri saat ini sebetulnya. Ketika tadi saya katakan tentang VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambigu, semua itu butuh critical thinking. Dan sebelum critical thinking terjadi, kita butuh contextual thinking. Jadi kita harus memahami kita sedang mengajarkan apa sebetulnya. Dijadikan es coklat. Dengan es coklat disuapin ya Pak ya, pakai sendok ya, beres hidup ya. Oke, next slide. Nah, kalau ini namanya pelajaran matematik, ya. Ini pelajaran matematik. 7/8 itu ini cara berpikir. 4/8 tambah 2/8 tambah 1/8. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana saya berpikir seperti ini? Kok saya mikirnya 4/8, 2/8, 1/8? 4 dibagi 8. Ini tadi saya katakan karena saya sedang mengajar tentang kehidupan sebetulnya, bukan tentang matematik. Nah, apa maksudnya kehidupan? Ini akan dibahas banyak dalam konsep PCK. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut sesinya,
mulai minggu depan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Juni, Bapak Ibu bisa daftar dengan panitia, gitu ya. Tapi saya sampaikan di sini, saya buatkan satu contoh. Saya siapkan batang coklat karena saya nggak bawa coklat hari ini, supaya Bapak Ibu juga kalau mengajar, kalau bicara coklat nggak harus bawa coklat juga. Saya sudah siapkan 7 lembar kertas. Saya akan bahas nanti, mengapa saya berpikir 4/8, saya mikirnya 4/8, ada 4 kertas yang saya pegang. Saya berpikir tentang 2/8 dan 1/8. Cara kita membawakan penyelesaian soal semacam ini akan membuat siswa kita jadi connect sama kita. Dia tidak melihat kita sedang mengajarkan matematik. Dia melihat kita sedang mengajar tentang keadilan. Bagaimana 7 dibagi 8. Nah, ini tentu baru awalnya saja ya. Sabar ya. Next slide. Tadi saya sebutkan ya, proses berpikirnya seperti apa. Nah, kita sebagai guru itu harus melatih diri kita, melatih pola pikir kita agar mampu berpikir seperti tadi. Tentu kalau kita latihan dengan cara tadi, kita bisa punya banyak ide untuk memikirkan hal-hal yang lain. Itu namanya inovatif. Inovatif itu mampu menciptakan jalan keluar pada setiap kesulitan. Bahkan inovatif yang paling top ketika belum ada kesulitan, kita sudah ciptakan dulu sebuah harapan baru. Ya, next slide. Terus ya. Nah, kalau kita bicara membawa soal tadi, lantas kita tantang dulu siswa kita untuk menyelesaikannya, tapi terus kita coba berikan mereka 7 lembar kertas, biarkan dulu mereka berpikir. Jadi jangan langsung dijabarkan. Beri mereka 70 lembar kertas atau 7 buah batu bata yang bisa dipotong, yang bisa dibelah-belah, atau 7 tangkai sapu lidi yang bisa dipatah-patahkan. Biarkan mereka berpikir dulu. Ya, next slide. Teruskan saja. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya stop dulu di situ Bapak Ibu. Sekarang saya memberikan data ini supaya membangkitkan kesadaran kita lebih jauh lagi tentang mengapa kita semua hadir pagi ini. Jadi Bapak Ibu, kita bukan Hafex, bukan hadir untuk memberikan training buat Bapak Ibu. Ya. Training adalah salah satu cara yang kami bawakan buat Bapak Ibu agar kita semua se-Indonesia, para guru Indonesia bisa belajar secara berkelanjutan bersama-sama untuk menangani masalah yang sedang Bapak Ibu lihat di hadapan kita. Saya perjelas sedikit grafik ini ya, diagram yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Lihat posisi Indonesia paling bawah. Ini bicara tentang survei pada siswa-siswa untuk 3 kelompok mata pelajaran, ya, science, matematik, dan atau reading, saya membaca. Kalau Bapak Ibu lihat paling bawah, ya, yang warna biru ini menerangkan bahwa hanya 1 dari 3 area yang lemah. Kuning 2 dari 3 area. Karena ada 3 Bapak Ibu ya. Science 1, math 2, 3 reading. Yang merah berarti ketiga-tiganya lemah. Nah, Bapak Ibu lihat ya, kalau kita mau nangis sama-sama hari ini, Indonesia itu 3-tiganya lemah sebanyak 42%. Jadi dari 42% anak-anak Indonesia punya kelemahan di 3 aspek ini. Bahkan kita kalah sama Vietnam. Itu pulang buat Hafex. Ya, kan? Kalah sama Malaysia. Oke, next slide. Ini bisa tentang peringkat sama lagi ya. Lihat kita di paling bawah Bapak Ibu. Ya. Level kita itu paling banyak di level 1. Anak-anak Indonesia 56% ada di level paling bawah. Oke. Bayangkan Vietnam, lihat di sebelah sini, Singapura di sebelah sini, saya pun terkagum-kagum mengapa kita lihat Vietnam berkembang begitu pesat belakangan ini. Ternyata pendidikan mereka sudah menunjukkan bukti yang jauh lebih baik, bahkan mengalahkan Singapura. Ya, kita pada posisi paling bawah kembali. Memang kita saat ini Bapak Ibu masih diuntungkan karena kita punya negara yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya. Itu kenapa kita masih bisa jadi negara dikdaya secara ekonomi. Ya.
Next slide. Nah, next slide. Next slide. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Indonesia di negara kita, ceramah guru masih dominan. 71% siswa kita belajar dari ceramah guru. Sekarang gimana Pak? 10% komponennya praktek di lab. Sekarang Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini sendiri di sini ya. Tapi saya mau tambahkan di sini yang saya utamakan tentang kata ceramah guru. Nah ini nanti yang Bapak Ibu akan pelajari lebih jauh dengan pendekatan PCK dan HOTS. Bagaimana kita merubah ceramah guru menjadi sebuah proses pengajaran yang membangun pembelajaran. Ya, next slide. Ini catatan yang menyedihkan, langsung slide berikutnya saja. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa di daerah terpencil gitu ya, bukan hanya bicara tentang insentif guru, tapi banyak guru di daerah terpencil lebih sedikit pergi ke sekolah karena jarak, karena keterbatasan. Jadi kita itu punya begitu banyak guru, terlalu banyak guru, tetapi terlalu sedikit mengajar. Dan ini bisa jadi teguran buat kita semua bahwa banyak kepala sekolah yang tidak terlihat muncul untuk bekerja. Jadi munculnya sebagai apa? Itu PR buat masing-masing untuk muhasabah diri berpikir. Dikatakan bahwa kepala sekolah terlihat paling sering tidak muncul untuk bekerja. Ya. Kita bahas kapan-kapan ya Bapak Ibu ya. Kita fokus ke PCK dan HOTS dulu pagi ini ya. Next slide. Nah, berarti harus berubah. Change, berubah. Apa yang mau dirubah? Next. Jadi kita harus membangun, tadi Bu Profesor Tin juga sudah menyampaikan ada 8-9 aspek skill yang harus dimiliki di pada Society 5.0 gitu ya. Saya mau ambil 4-nya saja di sini pakai European Standard tentang komunikator yang terampil. Jadi Bapak Ibu ketika saya tadi tunjukkan ini, itu saya sebagai seorang komunikator, ya. Jadi saya harus bisa memikirkan apa yang bisa saya lakukan agar pesan yang mau saya sampaikan pada anak-anak saya bisa dipahami dengan bahasa mereka. Ini kita sebut dengan pedagogi. Kemudian apa yang saya lakukan bisa mereka ikuti langsung sehingga ada engagement. Kalau apa yang saya sampaikan cuma ngomong-ngomong bicara-bicara saja, mereka nggak mengerti dan mereka nggak relate, nggak connect karena nggak bisa melakukan apapun. Tapi dengan apa yang saya barusan tunjukkan tadi, maka pada waktu bersamaan saya kemudian memberikan kesempatan pada anak saya, siswa-siswa saya untuk terlibat. Berarti saya become jadi good great communicator, ya. Mengenai kesadaran bahasa dan budaya, merangkul perubahan teknologi yang ditayangkan oleh salah satu peserta tentang apakah kita ini berarti harus mengacu pada industri 4.0. Mengacunya iya karena kita hidup dalam dunia ini. Namun tujuannya adalah membangun kecerdasan agar bangsa kita sejahtera. Ya. Karena sudah terbukti di penjuru dunia, kesejahteraan itu mengikuti setelah pendidikan. Ya. Kalau kekayaan tidak, ya, karena banyak orang kaya tanpa pendidikan itu banyak. Ya. Tapi kalau kesejahteraan secara umum sebuah negara sangat tergantung dengan tingkat kemajuan pendidikannya. Next slide. Nah, jadi saya katakan tadi, HAFEX hadir untuk bersama-sama Bapak Ibu semua membangun kemampuan atau kompetensi para guru Indonesia lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu semua sudah punya kemampuan, saya tahu persis itu, namun kita sekarang mencari inovasi-inovasi. Ya, next slide. Nah, kalau selama ini kan untuk menjadi guru melalui jalur pendidikan FKIP, kemudian ikut PPG, kemudian sertifikasi. Semua bagus, tapi apakah cukup? Itu pertanyaannya. Ya, apakah cukup? Nah, cukup tidak, Bapak Ibu merasakan sendiri di sekolah. Ya, dari setiap masalah bisa selesaikan tidak? Oke, next slide. Jadi kalau kata Pak Muhajir, previous Minister in Education, lebih susah. Gitu. Profesi guru lebih berat daripada dokter. Saya jawab, mengapa? Karena kalau kita sekali-kali sakit, kita ke dokter. Tapi kalau kita sekali-kali salah ngajar, maka sakitnya seumur hidup. Ya, next slide.
Nah, ini data yang kita bisa lihat sama-sama. Indonesia per hari punya 267 juta jiwa penduduk, punya 54 juta siswa. Gurunya 4 juta. Ini 20% lebih. Jadi kalau kita pakai Pareto, Bapak Ibu, walaupun Pareto itu dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau 20%-nya didorong maju, maka dia akan menarik gerbong yang 80%. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita bekerja keras bersama-sama, membereskan 54 juta ini adalah 20% lebih dari rakyat Indonesia. Maka mereka lah akan menarik gerbong Indonesia menuju cita-cita apa yang disampaikan pada Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di tangan siapa ini Bapak Ibu? Di tangan kita. Ya. Kita mau ganti menteri berapa kali, mau ganti kurikulum, mau ganti presiden, kalau bukan para gurunya yang hadir di setiap hari di depan kelas, hadir bagi para siswanya untuk membawa mereka belajar dengan cara yang mereka senang dan mereka bisa pahami, maka semua tidak ada manfaatnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang mau hadir dan mau terus belajar bersama kami, karena inilah nilai-nilai dasar yang terus tanamkan pada diri kita untuk membangun bangsa kita dengan lebih baik lagi. Next slide. Baik, teruskan saja ini datanya. Nah, sekarang perubahannya apa? Tadi saya bilang tentang perubahan. Jadi kita sekarang stop mengkritisi. Kita mulai create, contribute, and collaborate. Ya, jadi Hafex sudah meng-create sesuatu. Bapak Ibu nanti juga meng-create sesuatu. Kita saling berkontribusi dan kolaborasi. Bulan Juli kami akan meluncurkan program namanya Forum Guru Inovatif. Ya, kami ingin semua lebih baik guru-guru Indonesia di penjuru negeri akan tergabung di sini untuk bersama-sama melihat celah-celah apa saja di penjuru negeri kita yang bisa kita perbaiki melalui pendidikan maksudnya. Next slide. Nah, untuk bisa berpikir seperti apa yang saya contohkan tadi, maka kita butuh dua komponen utama dalam 8 kompetensi pengajaran, yaitu PCK dan HOTS. Ya. Apex mengembangkan ada 8. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di salah satu slide-nya Apex, bahwa untuk jadi guru yang efektif butuh 8 kompetensi. Dua yang utama, pertama adalah PCK dan HOTS. Apa itu? Kita lihat berikutnya. Next slide. Jadi ini juga amanah Undang-Undang Pendidikan Bapak Ibu, bahwa kita itu menjadi guru itu harus mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran. Ini yang kadang-kadang disempitkan, dinero oleh banyak orang, bahwa pengalaman pembelajaran itu berarti harus berkunjung ke museum. Kalau mau belajar tentang hewan, berkunjung ke kebun binatang. Itu field trip namanya. Ya. Belum tentu belajar ke sana. Tapi di dalam kelas, kita bisa menghadirkan pengalaman pembelajaran. Nah, ini adalah konsep PCK. Ya, yang dikembangkan pertama kali oleh Schulman pada tahun 1986. Next slide. Nah, saya memakai 7 aspek ini bukan saya menciptakan Bapak Ibu, ini dibuat oleh Maureen Dersheimer. Ini salah satu referensi utama yang saya pakai pada program doktoral saya. Jadi meskipun saya kuliahnya di ITB, doktoral saya, tapi saya ngambil di People and Knowledge Management. People-nya saya mengambil guru, knowledge-nya saya mengambil tentang teaching. Nah, jadi buat saya berpikir ini, kenapa saya mikirin 7 lembar kertas? Ya, bisa mikirin yang lain juga. Ini karena saya mikirin PCK sebetulnya. Di kepala sini ada PCK. Gitu. Ya. Nah, salah satu PCK itu di sini ada namanya knowledge of learning dalam pilihan nomor 3. Ya. Kita akan bahas banyak nanti di minggu depan. Ya. Minggu depan akan bahas tuntas ini dengan banyak contoh di semua mata pelajaran. Ada knowledge of learning. Nah, tapi kenapa saya harus memilih ini untuk knowledge of learning? Karena di dalam sini ada namanya knowledge of general education context. Salah satu yang harus saya pahami di sini adalah bahwa saya harus mengerti, ini saya ngajar siswa-siswa saya ini latar belakangnya apa, tingkat motivasinya di mana, kecenderungannya seperti apa, dari kalangan ekonomi mana, dulu latar belakang riwayat keluarganya itu learner atau bukan. Kalau saya tidak memahami itu, maka apapun yang saya sampaikan jadi nggak mantul gitu loh. Ya toh? Jadi kita harus jadi great communicator. Kalau kita menjadi great communicator, kita harus tahu audiens kita siapa. Nah, itu di sini nomor 6 dibahas. Ya, next slide. Nah, ini saya berikan contoh kalau di pelajaran geografi. Kita bicara tentang pengajaran remote sensing. Apa namanya? Penginderaan jarak jauh. Bagaimana cara membawakannya?
Enggak, ini aku lihat Next slide. background mereka ini IT teknik semua. Nah, ini dalam benak kita nih sebagai guru, ya. Ini kita bayangkan. Nah, sekarang bagaimana ini kita hadirkan pada siswa-siswa kita. Kalau Pak Zulkifli ini, Zulfikar. Jadi kalau saya bilang tadi membawakannya, berarti kita harus memikirkan sebuah konteks. Konteks itu kalau di PC kan nomor 2. Pendidikan. Ya. Apa yang paling dekat dengan persepsi siswa sehingga waktu kita sampaikan sebuah konsep penginderaan jarak jauh, siswa itu bisa lebih connect. Gitu. Nah, karena kita hidup dalam dunia 4.0, siswa kita ini generasi Z dan generasi Alpha, maka next slide, ini yang kita lakukan. Ambil handphone, kecepatan, mundur lagi. Ambil handphone. Sehingga anak-anak kita sadar bahwa melakukan ini, ya, face recognition dengan handphone itu adalah sebuah proses namanya remote sensing. Jadi kita tidak memulai dulu dengan menjelaskan apa itu remote sensing atau berceramah panjang lebar tentang remote sensing, tapi kita ambil apa yang paling dekat dalam dunia mereka untuk membawakan konsep yang akan kita ajarkan. Next slide. Ya, terus saja. Terus saja. Nah, tadi setelah PCK, kan tadi Bapak Ibu saya beri tunjukkan ke Bapak Ibu ada 7 kertas ya. Nah, mengapa saya berpikirnya 4, 2, dan 1? Kan pertanyaan 7 coklat untuk 8 siswa. Apa yang saya pikirkan pertama kali? Kenapa mikirnya di 4, 2, dan 1? Nah, untuk membangun cara berpikir semacam ini, kita belajar yang namanya higher order thinking skill. Panduan utama kita adalah Levi Bloom atau Emerson pelaku taksonomi. Next slide. Terus saja, klik-klik aja sampai keluar semua gambarnya. Nah, ada 2 dimensi Bapak Ibu, dimensi kognisi dan dimensi pengetahuan. Saya suka pakai begini Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bilang salam HOTS itu begini nanti kalau salam HOTS. Ini adalah dimensi kognisi, ini adalah dimensi pengetahuan. Ya, next slide. Terus dulu. Ini sebagai contoh saja, ya Bapak Ibu nanti bisa lihat ini keterangan lebih lanjut untuk matriks matriks AKT ya, Anderson Tahu taksonomi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya nggak cukup waktu kita. Next slide. Nah, jadi dengan kotak-kotak pertanyaan itu, kita sebagai guru akan buat beberapa pertanyaan, maksudnya, ya. Jadi waktu kita memegang handphone dan kepada siswa, kita tidak berceramah. Kalau kita berceramah menceritakan, siswa itu nggak mendengarkan. Jadi kita harus bertanya. Kalau kita bertanya, mereka quote unquote jadi pengen berusaha menjawab, apalagi anak-anak milenial, bukan milenial ya, Z dan Alpha ya. Kalau milenial udah agak lewat zamannya ini. Ya. Jadi pertanyaan seperti itu, apa itu face unlock? Apa alat di HP yang digunakan untuk melakukan face unlock? Mengapa harus ada jarak antara alat dan objeknya? Dan seterusnya. Inilah mendorong explorative thinking bagi siswa-siswa kita. Ya, next slide. Teruskan saja. Oh, mundur. Ini ada, nggak keburu tapi ya. Bapak Ibu boleh tuliskan mau ngajar apa, konsepnya apa, dan buat 3 pertanyaan terkait dengan apa yang mau diajarkan tadi. Dan saya kasih contoh tadi yang remote sensing, saya buat ada 7-8 pertanyaan. Ya. Namun mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau mau sambil iseng-iseng, boleh deh tulis di situ topiknya apa, atau konsepnya apa, dan apa pertanyaannya. Ya. Next slide. Teruskan. Jadi bagaimana cara guru untuk mendapatkan kemampuan pikir agar bisa mengajar lebih efektif? Ya belajar. Berikutnya, ya belajar. Berikutnya, ya belajar lagi. Nggak ada henti-hentinya. Karena begitu kita, ini Bapak Ibu sedikit sharing saja, belajar itu sebetulnya adalah proses menumbuhkan sel-sel baru di otak kita. Jadi orang yang suka belajar, kemungkinan besar hidupnya lebih sehat.
Mengapa? Karena sel-sel yang mati itu perlu diganti oleh sel-sel baru. Nah, sel-sel baru itu akan lebih cepat bertumbuh kalau dia dipupuk. Pupuknya itu apa? Belajar, baca buku, menulis, mengerjakan sesuatu dengan kognisi, maka kita bisa lebih sehat. Jadi Bapak Ibu bisa punya double niat, gitu ya. Niat untuk membuat siswa juga lebih cerdas, niat buat diri lebih sehat. Kalau kita lebih sehat, kita juga bisa mengajar lebih baik. Ya, next slide. Latihan. Ya, jadi tadi kan Bapak Ibu ini pada tanya sama saya biasanya, Pak ini gimana Pak supaya bisa PCK? Gimana Pak biar bisa HOTS? Belajar. Ya, nanti minggu depan Bapak Ibu akan lihat ada sekitar 16 guru kami yang akan sharing pada Bapak Ibu semua. Dan mereka sudah belajar selama 1 sampai 2 tahun, sebagian belajar sudah 4 tahun bersama saya, sehingga mereka sudah bisa bahkan menjelaskan apa itu PCK dan apa itu HOTS. Dan saya berharap berdoa mengajak Bapak Ibu semua, Januari 2021, Bapak Ibu semua akan ikut bersama-sama HAPEX untuk mengajarkan seluruh guru-guru se-Indonesia. Mau nggak? Yang mau jadi pengajar guru-guru Indonesia, ketik dong, mau gitu. Ayo saya mau lihat yang mau mengajak semua guru Indonesia belajar untuk kemajuan Indonesia, ketik. Menjadi doa terkuat kita pagi ini. Terus kan Bagus, ya semua mau. Oke. duluan toh. Next slide. Nah, terus kita terakhir ya belajar. Mau. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang 8 kompetensi yang guru harus kuasai untuk mengajar secara efektif. Nomor 1 adalah PCK, yang kedua adalah HOTS. Yang berikutnya nanti kita jabatan lain waktu, ya nggak cukup waktunya. Nah, sekarang saya mau tampilkan lagi ini tadi Bapak Ibu. Dari sekalian, mengapa saya mikirnya 4, 2, dan 1? Ingat, kita mau bagi sis coklatnya untuk berapa orang? 8 orang. Ya. Kalau saya mikirnya 3, saya mau bagi bagaimana caranya supaya bisa jadi 8. Pusing saya mikirnya. Ya toh? Nah kalau saya jawab pusing, bagaimana siswa saya? Maka saya pilih 4. Mengapa saya pilih 4? Nah, saya tahu jawabannya kan? Karena saya coret. Karena saya dengan mudah melakukan ini. Saya akan buat garis merah di tengahnya. Saya bisa percaya pada siswa saya. Ada berapa kotak, ada berapa bagian sekarang setelah di garis merah ini? 8. Saya bisa dengan mudahnya, siswa-siswa saya melipatnya, merobeknya. Oh, nyepinya itu dia dari sore. Sampai besok. Dan membaginya kepada 8 orang tanpa kesulitan. Dia mainnya sore. Kalau ingat tadi bahwa kita sedang mengajarkan tentang ilmu kehidupan adil. 4 jadi untuk 8 orang. Beres ya? Malam bulan 2. Bisa nggak jadi 8? Tinggal kita lipat lagi. Kita belah. Bapak Ibu bayangkan Anda membuat ini bersama-sama siswa Anda. Siswa Anda yang mengerjakannya. Jadi kita tidak berceramah, mereka melakukan program kinestetik, knowledge of learning. Ada 8. Bagi 8 lagi. Nah, 1, bisa nggak bagi 8? Bisa banget. Ya. Saya lakukan aja sekarang. Ya. Saya belah. Dan setiap kita menciptakan sebuah alat pengajaran, teaching aid, jangan yang rumit-rumit. Ya. Nggak harus beli ke pasar, tidak harus ngeluarin uang banyak. Tadi saya nyiapin ini pun pas masuk ruangan ini ya, saya nggak nyiapin dari tadi malam ini. Saya siapkan materinya 5 menit ya Bapak Ibu, mungkin butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, 8. Maka siswa akan mendapatkan ini plus ini. Semua sama. Adil. Baru nanti matematika yang menyusul. Ya, tadi ini kan asal kita sama siswa kita, anak-anak. Tadi asalnya berapa kertas ini? Oh, 2 share. Dibagi berapa sekarang? 8. Jadi asalnya ditulis 2 dibagi 8. Gitu. Ya, 4 tadi, sorry 4. Yang ini 4. 4 dibagi 8.
Yang ini berapa nak dari jumlah kertas awalnya? 2, Sir. Dibagi berapa? 8. 2/8. Ini berapa awalnya? 1, Sir. Pak, 1 Pak, gitu. Di sekolah kami menggeser soalnya, maaf Bapak Ibu. Dibagi berapa? Dibagi 8, 1/8. 4/8, 2/8, 1/8. Kita tanya mereka, tanya lagi, jangan jelaskan dulu. Mana yang sama? Oh, 8-nya, 8 sama. Jumlahan atasnya saja, karena yang dapat kan kamu dapatnya ini dan ini kan. Tambahkan 4/8, 4 tambah 2, 6, tambah 1, 7/8. Dapatnya seperti ini, potongannya gitu. Sehingga anak-anak kita tidak lagi melihat matematik sebagai bacaan angka-angka dan rumus-rumus. Tapi matematik kemudian dibalikkan sebagai cara jalan keluar untuk pemecahan sebuah masalah, yaitu membagi coklat 7 untuk 8 anak. Yang lain bisa Pak? Ya, exact. Nah, sekarang kan kita guru ngajar nih, gitu. Dari mana kita tahu kita berhasil atau tidak berhasil mengajar? Ya. Ini juga ada. Ayo Bapak Ibu, dari mana kita tahu berhasil nggak berhasil mengajar? Kalau nunggu saat ujian udah terlambat, itu udah hari pembalasan, balas dengan nilai soalnya. Ya. Tapi di dalam kelas itulah kita harus tahu kita ini berhasil nggak mengajar. Ya. Jangan berpikirnya begini, ini siswa saya berhasil tidak? Bukan, ini siswa saya nilainya berapa? Ya. Tapi tanya, saya berhasil nggak jadi guru? Nah, ada 4 kriteria yang kita buat di sini, yaitu afeksi, behavior, engagement, dan cognition. Kalau terlalu panjang saya jelaskan, saya ambil yang perhatian engagement saja. Jadi waktu saya mencoba menyelesaikan masalah tadi, saya memikirkan sebuah program namanya Knowledge of Learning, di mana saya kemudian bisa membuat siswa saya terlibat dalam memahami masalah itu namanya engagement. Mereka terlibat. Kemudian dari itu ada dialog. Dalam dialog itu, dari yang saya tanyakan, ini ada berapa itu adalah cara berpikir. Nah, waktu saya membangun dialog itulah, saya dalam konteks PJK melakukan aspek yang nomor 7, yaitu namanya assessment procedure. Saya meng-assess, menilai diri saya sendiri. Apakah waktu saya mengajar, siswa saya engage atau tidak. Kalau siswa saya nggak engage, berarti ada yang salah sama saya. Jadi saya nggak bisa lagi bilang, wah ini anak saya nggak bisa konsentrasi nih, siswa saya nggak punya motivasi nih, siswa saya malas, siswa saya ngantuk. Nah, jangan-jangan semua masalah-masalah itu yang saya sebutkan tadi berasal dari mana? Dari saya sendiri sebagai seorang guru yang gagal mengajar. Ya, next slide. Terus saja. Cepetan. Orang hendak 1000 daya, harus mampu 1000 daya ya, tapi tak hendak 1000 dali. Oke, ini pepatah Melayu. Nanti bagian Rian yang suka pantun-pantun. Ya, biasanya dia ada pantun buat menghibur Bapak Ibu semua. Next slide. Nah, jadi udah siap belum nih Bapak Ibu untuk berubah bersama ya? Kita nggak bilang kita lebih baik tidak, kita semua mau berubah. Yang mau berubah, tolong ketik hashtag siap berubah, siap berubah. Hashtagnya jangan lupa, hashtag siap berubah. Ayo saya mau lihat. Nah gitu dong, yes, siap berubah, ya hashtag siap berubah. Ya. Jadikan ini adalah bekal awal, ya, komitmen awal bahwa mulai hari ini kita mau jadi guru yang lebih efektif buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Ya. Next slide. Biasanya di sini. Udah tadi itu siap berubah komennya, ya. Oke, bagus, semangat, Bapak Ibu. Ini kita keterbatasan ruang di Zoom. Kami per hari baru hanya bisa 1000. Mulai minggu depan kita akan coba ke 3000. Namun ada 1000 orang yang hadir juga di Facebook Live-nya Hafex, dan kami juga akan ada rekamannya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat inspirasi baru. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Zulfikar Alimuddin yang telah memaparkan materinya. Tadi saya mengutip nih Pak, pernyataan dari Ibu Anik. Katanya materinya mantap, pakai banget Pak. Nah, jadi bukan cuma mantap aja, tapi pakai banget juga. Terima kasih banyak nih Pak Zul yang telah tentunya memberikan
para guru inovatif di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan materi yang luar biasa dan tentunya menginspirasi semuanya. Baik, izinkan saya untuk langsung membuka sesi diskusi dan tanya jawab, Pak Zul. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Pak Sutrisno, Pak, dari SMAN 1 Bantul. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana posisi pendidikan karakter ketika mengimplementasikan pembelajaran abad 21, Pak, yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif pada siswa. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, kalau kita bicara karakter dalam konsep kelulusan, maka kita bicara pada standar kelulusan Bapak Ibu ya, SKL ya, karena kita ada SKD, SKI, dan SKL. Nah, masalahnya seringkali dalam mengajarkan karakter itu banyak guru berceramah. Ini contohnya, nah, kalian itu harus jujur, harus disiplin. Makanya anak kita jadi nggak jujur dan disiplin. Karena kalau banyak diceramahin itu, harusnya karakter itu adalah metakognisi oleh AKT. Dia merupakan hasil proses berpikir manusia sehingga kemudian duduk dalam benak pikirannya, membentuk sikap dan tindakannya. Dan itu harus proses eksploratif. Nah, bagaimana eksploratifnya? Tadi kan contoh saya bicara tentang bagaimana memecahkan masalah si coklat 7 untuk 8 anak. Untuk itu, saya mendorong proses bagaimana anak-anak dengan kertas-kertas tadi berkolaborasi. Untuk bisa berkolaborasi, masing-masing ya, kita ajak dengan dialog, dengan pertanyaan-pertanyaan kayak remote sensing tadi. Tujuannya apa? Untuk menanamkan critical thinking. Karena tidak bisa kolaboratif tanpa critical thinking. Nah, dua-dua ini ditanamkan melalui apa? Proses belajar yang inovatif. Nanti akan tercapai dengan sendirinya karakter yang diinginkan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita semua orang beragama. Indonesia ini salah satu negara paling besar di muka bumi dengan jumlah penduduk yang agamanya juga paling banyak. Nah, pertanyaannya per hari ini kita juga masih meringkat 1 atau 2 negara paling korup di muka bumi. Jadi ini kan juga tamparan keras buat kita. Ya, 70 sekian tahun kita merdeka, gembar-gembor pendidikan kita sampaikan, karakter-karakter kita agung-agungkan, tapi inilah kondisi kita hari ini. Tidak ada yang salah. Tidak ada seorang pun yang salah. Tapi kalau hari ini kita tidak mau berubah dan bekerja sama untuk memperbaikinya 20 tahun ke depan, maka kita semua salah. Ya, next question. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Izinkan saya untuk bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Zul. Jadi pertanyaan dari Ibu Nurul Lindawati, Pak. Tiap mapel punya karakteristik yang berbeda. Ada yang lebih mendominasi dengan drill, ada yang menghafal seperti sejarah misalkan. Bagaimana mengajar matematika yang paling efektif, Pak? Kenyataannya saat kegiatan belajar mengajar sangat baik dan produktif, tetapi saat ganti soal, banyak yang tidak bisa menjawab dengan tepat. Terima kasih. Kembali lagi paradigma. Melihat tadi, coklat 7 bagi 8, ingatnya matematik. Bicara tentang sejarah, ingatnya hafalan. Mengapa? Ya karena kebiasaan di zaman dulu. Ya. Tapi sekarang saya kasih contoh. Kalau kita mau mengajarkan tentang peperangan di, apa saya lupa namanya, dibilang oleh Pangeran Diponegoro. Bagaimana cara membawakannya Bapak Ibu? Dengan pendekatan Society 5.0. Apa yang paling mudah Society 5.0? Terhubung dengan sosial media, dan sosial media sebagai sumber informasi. Jadi, Anda memulainya, nah, untuk itu Anda harus tahu dulu dong, Anda mau mengajar apa? Pangeran Diponegoro itu awalnya memperjuangkan apa sebetulnya? Tapi kalau ngajarnya tiba-tiba Pangeran Diponegoro lahir tahun sekian, bapaknya namanya ini, di kota ini, desa ini, ya udah jadi bosan. Apa hubungannya sama anak zaman sekarang? Nah, padahal anak zaman sekarang itu sangat suka dengan sebuah permasalahan yang mereka bisa ikut terlibat. Jadi jangan salah, anak kita di generasi milenial udah termasuk Z dan Alpha, kelihatannya aja kayak orang acuh tak acuh, nyebelin kadang-kadang, sering, misalnya baik yang tim muda-muda, kelihatannya kayak orang acuh tak acuh, tapi bukan berarti mereka tidak punya kepedulian. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menguliknya kalau bahasa gaulnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengulik siswa kita agar dia mau belajar tentang Pangeran Diponegoro. Kita harus paham dulu, ini apa sih yang terjadi sebetulnya?
Apa coba Bapak Ibu yang pernah belajar itu? Harusnya semua udah pernah belajar kan lewat SMP semua kan? Saya masih ingat itu pelajaran SMP sejarah itu. Pangeran Diponegoro. Apa? Ayo coba ketik. Apa? Tentang apa itu? Apa yang diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro? Asal-muasalnya itu apa? Ketidakadilan tentang hak tanah wilayah, tanah adat. Nah, jadi kalau kita sudah ngerti ini, kita bilang mana anak kita, anak-anak, dalam situasi sekarang ini, apa yang paling sering membuat manusia berkonflik? Atau faktor apa, kejadian-kejadian apa di muka bumi ini membuat orang berperang? Dalam sebuah keluarga, apa yang suka membuat keluarga yang rukun tiba-tiba berkelahi? Kita bangun dialognya, perebutan harta waris, ya, dan sebagainya, dan biasa tanah. Nah, itu contoh kita masuknya. Jadi, atau pelajaran PKN tentang perumusan Pancasila. Kalau kita bisa lagi BPUPKI, kemudian PPKI, udah bosan habis, bosan tuntas, ambiar kelasnya. Ya. Tapi kita bicara apa? Dalam lingkungan kehidupan kalian, ya, pada situasi-situasi apa kalian menghadapi perbedaan? Dan bagaimana perbedaan itu kalian selesaikan. Jadi kita selalu datang dengan konteks kehidupan mereka hari ini, yang kemudian kita bangun dengan knowledge of learning menuju ke materi yang akan kita ajarkan. Dan proses ke materi itu harus melakukan banyak eksplorasi. Tadi contohnya ketika saya kasih contoh yang face recognition, remote sensing tadi, saya nggak menjelaskan apa itu alat dan yang saya tahu dekat muka saya. Tapi saya kasih 8 pertanyaan lanjutan agar mereka mengeksplor sendiri apa yang sedang terjadi. Nah, karena kita di industri 4.0 dan society 5.0 artinya apa? Ya, Google, buka buku. Nggak harus Google ya, Bapak Ibu ya, bisa buka buku. Jadi, mereka membaca buku itu untuk menyelesaikan masalah. Jangan minta siswa membaca buku untuk menghafal atau tahu isinya. Anak-anak kita bilang begini, emang penting saya tahu isi buku ini? Tapi kalau kita sudah siapkan dulu permasalahannya, dan itu konteks sama kehidupan mereka, maka mereka merasa sedang mencari sesuatu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini namanya contextual learning. Next question. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikar atas penyampaiannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan sebelumnya, dan saya langsung berikan kesempatan Pak kepada Ibu Lilik. Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara mengubah mindset dan budaya guru, Pak? Misalkan yang sering mengantuk setiap ada di kelas dengan alasan sakit, dan bagaimana membangkitkan minat guru agar aktif dan kreatif, sedangkan terbentur dengan masalah keuangan dan fasilitas. Terima kasih. Pertama, ajak ikut Hafex. Ya, nggak bisa bayar, ada tuh FB Live-nya yang gratisan. Ya, kalau Bapak Ibu masuk di online course kami free, ya, tinggal sekarang gimana merubah mindsetnya supaya mau, ya apalagi ya kesadar ya, ajak kalau kita yang sudah sadar duluan ngajak, kita ajak mereka. Ya. Jadi tidak semuanya harus bayar. Tuh, yang kedua pembiasaan maksud saya. Contoh begini. Bapak Ibu udah denger nih hari ini atau yang sebelumnya ikut sesi kami gitu. Terus habis itu dapat inspirasi katakanlah, dapat semangat. Pertanyaannya bukan yang hari ini. Besok mau buka lagi nggak materinya? Minggu depan buka lagi nggak? Gitu. Buat nggak jadwal dalam menu kita kegiatan hari-hari, hari Senin, Rabu, Jumat, pagi 30 menit, malam 30 menit, buka materi Hafex, lihat, pakai untuk ngajar hari selanjutnya. Jadi ya, contoh Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu katakanlah dapat beberapa tips dari kami, langsung pakai. Gitu. Tadi kan ada tadi yang saya tuliskan, belajar, latihan. Kalau belajar tapi nggak dilatih, ya nggak jadi apa-apa. Kayak kita naik sepeda itu, belajar sepeda. Kan kita nggak belajar pakai teori di kelas. Coba dipegangin sama orang tua kita, dilepas jatuh, coba lagi, lama-lama kan lancar. Berenang juga begitu. Nah, sama buat kita menjadi guru yang efektif, kita harus terus belajar dan melatih diri. Kalau ini tidak kita lakukan, tidak mungkin perilaku siswa kita di kelas bisa berubah. Karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah. Tapi kalau kita berubah, kita menjadikan inspirasi bagi mereka untuk berubah.
Jadi kalau minggu depan Bapak Ibu gaya ngajarnya masih sama, nggak usah berharap siswanya mau berubah, ya. Tapi berubah itu butuh waktu sedikit, tapi lakukan terus menerus, ya. Nanti insya Allah dalam waktu 6 bulan akan lebih kelihatan hasilnya. 1 tahun rasa mantulnya, 2 tahun akan luar biasa, ya. Baik. Selanjutnya Pak Zul, pertanyaan dari Bapak Nurholis Pak, dan dari SMK 34 Jakarta, daerah khusus istimewa Jakarta. Nah, jadi pertanyaan beliau Pak, bagaimana cara yang efektif saat home learning bagi mata pelajaran praktek atau kejuruan Pak? Mohon penjelasannya. Belum saya jawab itu, ada yang tanya sama di saya nih, Ibu Pipit Puji Astuti, bagaimana cara pesan buku hots di belakang Prof. Zulfikar? Nah, saya kasih tahu dia sekalian ya. Itu dijawab dulu. Bisa hubungin call center kami, ya, ketik itu nanti. Ini Bapak Ibu ada 4 buku, ya. Ini sampai lupa ya. Ini ada buku PCK untuk ilmu sosial, buku PCK untuk ilmu alam, kebalik. Ini ilmu sosial dan humaniora, ini untuk ilmu alam dan matematik. Ini buku HOTS. Di dalamnya bukan teori Bapak Ibu, dalamnya ada contoh-contoh pembahasan materi, termasuk contoh-contoh pertanyaan untuk HOTS ya. Sementara sebelum saya jawab ini, tolong minta dibukakan yang buku HOTS ini salah satu. Saya mau kasih contoh bukaan ini. Nah, tadi pertanyaan tentang untuk guru SMK atau mata pelajaran yang bersifatnya praktek. Supaya anak bisa belajar yang praktek, maka kita juga ngajarin harus praktek Bapak ya. Jadi Bapak mau ngajarin apa nih? Misalkan nih mohon maaf ya, misalkan kalau saya di SMK topiknya tentang bukan F&B, hospitality itu yang kerja di hotel-hotel dan pariwisata. Maka supaya seru, gitu, kan kita bicara tentang kemampuan keahlian. Tapi jangan lupa dalam proses pendidikan vokasi ini yang banyak juga guru lupakan, kita Bapak Ibu waktu ngajarin anak-anak kita di dunia hospitality, katakanlah merapikan tempat tidur, gitu ya, rapian spray. Jangan sampai kita berpikir kita sedang ngajarin mereka jadi ahli perbaiki spray. Kalau itu mohon maaf kita kayak ngajarin orang jadi pembantu rumah tangga. Kita sedang mengajar mereka structural thinking sebetulnya. Jadi kita harus ajarkan, kita harus ajar mereka dengan memverbalkan tindakan mereka. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Jadi anak-anak yang cenderung ke sekolah vokasi ini akan mudah terbangun kognisinya kalau mereka beraktivitas. Itulah anak-anak mengapa diciptakan sekolah vokasi. Jadi jangan sampai mereka merasa sedang diajarkan jadi quote-unquote pembantu rumah tangga. Nah, setelah Bapak Ibu kasih contoh, jadi nanti Bapak Ibu ngajarnya pakai contoh juga. Bapak Ibu harus kerjakan langsung di rumah. Nah, setelah itu ajak minta mereka membuat beberapa pilihan opsi-opsi lain cara melakukannya, mendorong mereka berpikir inovatif. Nah, untuk bisa memprovok proses inovatif thinking mereka, Bapak Ibu kasih contoh satu YouTube yang terkait sama itu. Kalau tadi Bapak Ibu pakai gaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah-langkahnya, ternyata ada langkah yang berbeda. 3, 2, 1, 4, 5, 7, 6, 8 misalkan begitu. Nah, jadi mereka tidak terperangkap pikirannya bahwa seolah-olah harus begitu cara melakukan. Jadi jangan sampai anak-anak yang pendidikan vokasi tidak muncul kemampuan inovasinya. Ya, gitu ya Bapak. Nah, saya kasih contoh di sini di buku ini. Kita buatkan contoh-contoh soal di 24 AKT itu. Tadi yang nah ini kalau pelajaran matematik kita buatkan contoh demikian. Ya. Dan Bapak Ibu silahkan kalau tertarik mau bukunya hubungi Hafex ya. Jadi prosedurnya saya kurang paham, mereka bisa handle. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang kami sajikan lebih banyak inspirasi baru buat Bapak Ibu semua. Ya. Masih ada lagi? Pertanyaan terakhir Pak Zul. Ini kami ambil dari live Facebooknya Hafex, dan tentunya saya juga ingin menyapa rekan-rekan guru inovatif dari seluruh Indonesia yang telah berhadir melalui live Facebook Hafex.
pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir dari Ibu Kristiani Napi Tupulu dari SMP Budi Mulia Bogor. Pertanyaan beliau adalah bagaimana Pak guru-guru yang tidak bisa diajak untuk move on untuk proses pembelajaran? Mohon penjelasan. Itu aja di sosis tadi. Ini pertanyaan yang tidak mudah ya, karena menyangkut orang lain, menyangkut kepala sekolah, menyangkut kepala dinas pendidikan kalau di sekolah negeri gitu. Jadi kalau saya selalu membawa pada ranah diri saya pribadi. Jadi karena ya satu sisi karena saya punya jabatan sebagai direktur sekolah, saya punya katakanlah kekuasaan untuk mengenforce itu membuat kebijakan sehingga mau tidak mau guru terpaksa belajar. Namun kalau hanya dengan terpaksa belajar saja, mereka belum tentu bisa berkembang karena manusia nggak bisa berkembang karena dipaksa. Jadi kebijakannya dibuat. Kalau sekarang ibu, katakanlah saya mohon maaf ibu bukan tidak punya jabatan, ibu bisa mengajak beberapa orang untuk membuat sebuah kelompok. Memang akan lebih lama prosesnya. Namun yang terpenting bagi kita sebagai individu adalah kita sudah melakukan tugas kita. Tadi Prof. Dian juga bilang begitu kan, start small, lakukan yang kecil dulu. Kalau bisa ajak teman sebelah dulu deh. Gitu. Ya. Nah, bagaimana supaya teman sebelah kita tertarik? Kita kan nggak ngorong-ngorong, lo mau nggak gua kasih tahu begini? Nggak boleh juga begitu. Atau kita juga bisa ajak mereka diskusi tentang teman-teman kita atas sebuah proses pengajaran. Menurut lo gimana nih? Gua dapat ini nih dari Hafex nih, bener nggak ya? Jadi dialog-dialog keseharian kita diisi dengan konsep pembelajaran bersama gitu. Away jauh dari kebiasaan dialog-dialog yang nggak produktif bahkan negatif. Membicarakan tentang kesalahan orang lain, kekurangan sekolah, kekurangan pemerintah, kesalahan menteri, semua dibicarakan sampai lupa membicarakan yang esensial. Jadi buat ibu, saran saya, ajak orang-orang sekitar ibu untuk berbagi apa yang ibu punya, tanya mereka, minta pendapat mereka, kalau perlu buat sebuah forum kecil, yang tadi saya katakan bahwa mulai bulan Juli akan munculkan Forum Guru Inovatif Indonesia, jadi forum besar nasional bagi mereka yang semua sudah ikut Apex, dan kita akan bersama-sama mengajak lebih banyak guru untuk bertumbuh dengan belajar bersama. Begitu ya Bapak Ibu semua, terima kasih, waktu saya habis. Ya, closing statement. Boleh Pak, dipersilakan langsung memberikan closing statement. Baik, Bapak Ibu Guru Indonesia, tidak ada yang lebih membahagiakan buat saya selain hadir dan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memajukan negeri ini melalui pendidikan. Secara tadi saya katakan hukum Pareto, bila 20% kelompok manusia kita bangun, mereka akan bisa menarik gerbong yang 80%. Di tangan kita ada 54 juta anak Indonesia yang mewakili 20% penduduk negeri ini. Kitalah yang akan membentuk nasib bangsa kita 20 hingga 30 tahun ke depan. Lelahnya Bapak Ibu, tenaga, pikiran, uang, waktu yang dikeluarkan adalah bukti bakti bagi negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.